warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada saudara jamaah salat subuh rahimahumullah. Seperti biasa mari kita awali pengajian ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi dzikri amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah qala qatadah lamma tazawwaja Ibrahim alaihi salam bi Hajar ja'a minha Ismail alaihi salam wa qad sara umruhu 85 sanatan. Imam Qatadah ahli hadis dari sahabat Nabi, lamma tazawwaja Ibrahim, tatkala Nabi Ibrahim sudah menikah bi Hajar dengan Siti Hajar, ja'a minha Ismailu, maka lahirlah dari Siti Hajar itu Ismail alaihissalam. Wa qad sara umruhu 85 sanatan, dan usia Nabi Ibrahim kala itu mencapai 85 tahun. Falamma kabura Ismailu samikhat Hajar ala Sarah. Ketika Ismail makin besar, maka Hajar di sini samikhat Hajar ala Sarah. Hajar, Siti Hajar tadi merasa sombong menyombongi Siti Sarah. Wasarat tuhariduha fima taqulu, sehingga sering berbantah berdebat antara Sarah dengan Hajar. Fahalafat Sarah tu yaminan mughallidan, maka bersumpahlah Siti Sarah dengan sumpah yang sangat besar tantangannya alias luar biasa. Apa sumpahnya? Latak to'anna qit'atan min lahmi Hajar. Ya, sumpahnya saya sini Siti Sarah, saya akan memotong satu bagian dari dagingnya Hajar. Jadi sumpahnya begitu. Falam masakan aghaduha, saking emosinya. Tatkala emosinya sudah menurun, bagian Sarah mutahayyiratan. Kemudian Sarah merasa bingung karena sumpahnya terlalu tinggi. Bi amril yamin, kaitan dengan sumpah itu. Fa'aftaha Ibrahim, maka Nabi Ibrahim memberikan fatwa kepada Sarah. Hina qasat alaihi yamin, ketika Sarah menceritakan sumpah yang berat itu. Waqala, kemudian Ibrahim bilang, uskubi udunaiha fa'alat dzalika. Ya, maka lubangilah dua telinga Hajar saja. Fa'alat dzalika, maka Sarah pun melakukan. Jadi ini ketika Nabi Ibrahim, kan kita cerita Nabi Ibrahim itu sunatnya aja umur 80 tahun. Kita baca di hadis Imam Bukhari itu, Nabi Ibrahim itu ukhtusina ala samanina sana. Jadi sunatnya umur 80 tahun. Dari sini nikahnya 85 tahun. Jadi 5 tahun setelah kita ya. Nah, setelah nikah dengan Hajar tadi itu, kemudian Hajarnya punya anak Ismail. Dan begitu Hajar sudah punya anak Ismail, sementara Sarah belum punya anak gitu. Nah, akhirnya makin besar Ismail, anaknya akhirnya sombong kepada Sarah. Ini istri pertama nggak punya anak saya makin besar, makin sombong lah. Akhirnya Sarahnya marah, ya, sejenis marah lah, ya, naik pitam sampai sumpah, saya ambil sebagian dagingnya Hajar nanti. Sumpahnya begitu. Ya, akhirnya sumpahmu terlalu berat ketika dia cerita kepada Nabi Ibrahim. Jadi Sarah bilang, saya sumpah waktu marah. Kata Sarah, sumpah saya ingin mengambil dagingnya Hajar. Gitu.
Begitu dia cerita, waduh sumpahmu terlalu berat, sedangkan sumpah itu harus dijalankan, kata Nabi Ibrahim. Udah gini aja, sumpahmu yang ngambil sebagian daging itu cukup kamu melubangi telinga Siti Hajar. Ya, dua telinga Siti Hajar. Nah itulah sejarah manusia ditindik pertama. Ditindik perempuan kan ditindik ada anting gitu ya. Yang melubangi Siti Saroh waktu itu sumpah kebesaran mengambil daging, akhirnya ngambil dagingnya cuma lewat tindik aja digolongin tanah ya. Dua telinganya digolongin. Yang kemudian sekarang ada anting itu sejarah awalnya sumpah Siti Saroh yang terlalu berlebih, daripada motong dagingnya malah ini akhirnya disuruh ngelubangin telinga Siti Hajar aja, lalu diterimalah fatwa Nabi Ibrahim itu oleh Siti Hajar, oleh Siti Saroh, lalu dilakukan. Ya, intinya masih sama-sama ngambil daging, cuman kalau nindik kan cuman sedikit. Dan kemudian sampai sekarang nindik telinga itu dalam fikih. Nindik telinga itu kalau dalam fikih banyak pembahasan. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Itu. Tapi kan dari dulu memang ada ya. Bahkan ajaran di luar Islam juga ada melubangin telinga itu ya. Sekarang malah laki-laki kita Pak Haji, laki-laki telinganya ditindik dikasih anting sekarang malah. Ya, kalau laki-laki jelas nggak ada syariatnya, kalau perempuan memang ini ada sejarah syariatnya. Ya, itu summa inna Saroh qalat di Ibrahim. Ini masih ada kasus berikutnya. Kemudian Siti Saroh bilang kepada Nabi Ibrahim, la askunu ana wa Hajar fi makanin wahid. Abang, kata Siti Saroh, nggak nyaman saya tinggal berdua di satu tempat dengan Siti Hajar. Nah, ini sejarah ya, orang punya istri dua begini ya. Nah, sampai sekarang kayaknya ya. Jadi kata istri pertama si Hajar, Siti Saroh, bang saya nggak nyaman lah tinggal satu rumah sama Hajar. Itu akhirnya sudah, kalau nggak nyaman terus gimana, uang saya semuanya cuma satu. Akhirnya fa'auqallahu ila Ibrahim, Allah ngasih wahyu jawaban kepada Nabi Ibrahim. Apa itu? Bi an la tukhalifa Saroh wa amarahu ayyun dia bihajar wa Ismail ila mahal. Jadi begini, ya udah kalau begitu Allah nyuruh kepada Nabi Ibrahim ya agar Siti Saroh tidak meninggalkan rumah. Ya, wa amarahu, Allah perintahkan Ibrahim ayun dia bihajar. Tetapi Allah perintahkan Ibrahim yang harus angkat kaki dengan Siti Hajar. Wa Ismail didampingi putranya Ismail, tapi masih bayi. Iya, dibawa kemana? Ila mahalil hurum, ke tempat yang disebut mulia sekarang namanya Tanah Haram. Ya, mahalil hurum, ke tempat mulia yaitu Tanah Haram, Mekah sekarang. Wakana Ismail tiflan radian, saat itu Ismail masih anak kecil yang masih nyusu. Jadi punya bayi masih nyusu. Ada kasus lagi, kata Sarah nggak nyaman bang, tinggal di tempat yang sama Hajar. Ya, akhirnya bingung Ibrahim, dijawab Allah, ya sudah Sarah biar di rumah aja. Kamu yang pergi sama Hajar sama Ismail ke tanah mulia yaitu Tanah Haram. Saat itu masih bayi, dibawa aja Ismail. Fa'arkaba Ismail wa ummahu ala ba'irin. Nah, perginya gimana? Nabi Ibrahim naikkan Ismail dengan ibunya Hajar ala ba'irin, di atas unta. Jadi sejarah unta itu tua ya, zaman Nabi Ibrahim juga. Siti Saroh, Siti Hajar dan Ismail itu masih bayi dibawa pakai unta. Wa akhadha ma'ahu siqayatan wa jaraban bihi daqiqun.
Kemudian sambil membawa ya, bekal minuman dan juga bekal tepung. Kalau bagi daging itu ya mungkin sekarung tepung apa-apa. Dulu kan kalau di sana nggak ada beras ya, adanya gandum buat roti zaman dulu. Jadi makanan roti itu tua ya kalau dulu. Iya sejarahnya. Bawa bekal lah makanan dan minuman. Wasaro ila Makkah, kemudian berangkat menuju Mekah naik unta bertiga. Itu. Wa anzalahuma fi mahallil hurum. Sampai ke Mekah diturunkanlah Ismail dan Hajar di mahallul hurum, yaitu tanah. Wa kana maudi ul baiti syarif, dan itulah yang disebut tempat Baitullah Ka'bah Asy-Syarif yang mulia. Yauma idzin ya rabwatun khamra, yang pada saat itu Baitul Syarif itu, Ka'bah itu ada di tempat yang disebut Rabwah Hamra. Rabwah itu lembah, Hamra itu merah, lembah merah. Jadi Ka'bah itu tempatnya disebut Rabwah Hamra, lembah yang berwarna merah. Dulu nyebutnya gitu, nggak tahu kenapa lembah merah. Ya saat itu disebut Rabwah Hamra, lembah merah, tempat adanya Ka'bah itu. Kenapa disebut lembah merah? Sejarah sebelumnya kan, yaitu zaman Nabi Nuh. Kan Nabi Nuh kan dulu kan burung darahnya ya bekas orang bodoh mati itu kan ya. Burung dara suruh jajakin, memang nyatanya burung dara kaki merah itu gara-gara melihat Ka'bah suruh Nabi Nuh itu kan dulunya. Makanya disebutnya juga lembahnya lembah merah dari zaman Nabi Nuh itu. Ya kan dulunya yang pertama Nabi Ibrahim perahunya apa kandas itu kan di situ. Disebut Rabwah Hamra. Fasana Ibrahim hunaka baitan. Lalu di situ di lembah merah itu Nabi Ibrahim membuat atau membangun rumah min arisis sajari, dari anyaman pepohonan. Anyaman pepohonan apa itu? Ya kalau kita mungkin bambu kali ya, bilik gitu kalau sekarang mungkin ya. Jadi bahan kayu ya. Aris itu apa sih? Aris itu ranjang, sajar itu pohon, ranjang dari pohon. Ya. Terserahlah bentuknya macam-macam. Yang punya ranjang pohon ini kan orang Badui kayaknya. Ya. Bahkan ada yang bikin ranjang di atas pohon. Wataraka indahu masikaya. Itulah rumah pertama ada di Makkah, adalah rumahnya Nabi Ibrahim ini. Jadi dulunya masih padang pasir semua, Ka'bah padang pasir, sampingnya dibangun rumah pertama adalah rumahnya Nabi Ibrahim untuk Ismail dan Hajar. Wa taraka indahu masikaya wal jarab al mamlu daging. Kemudian di situ ditinggalilah keduanya minumannya ini, bekal tepungnya ini. Falamma aradal insiraf anhu maqalat lahu Hajar ila aina. Begitu baru rumah baru selesai ditempati, Allah perintah lagi, Ibrahim kamu harus tinggalkan tempat ini. Dan bingung lagi, ninggalin bayi ya. Di sini kemudian mau pergi kemana bang? Ila aina tamdi, mau kemana lagi? Kan rumah udah jadi. Qala ila nahwi Syam, Ibrahim jawab mau ke Syam, Syria sekarang. Ya. Qalat, kemudian nanya lagi Hajar, wa kaifa tadhhabu wa tatarokna wa tarok tanah bihadzal makan. Bagaimana kamu ninggalin kami menuju Syam? Ya kan, wa kaifa tadhhabu, kamu pergi begitu aja, kamu tinggalkan kami di tempat
alladzi la nabata bihi, yang enggak ada tumbuhannya sama sekali, wala ma'a, dan tidak ada airnya sama sekali kecuali bekal yang dibawa, wala anisa, dan juga tidak ada yang bisa menghibur karena sendirian satu-satunya rumah. Ya, fala zalat taqulu lahu miraran, itu diucapkan oleh Hajar berkali-kali. Bang, kamu pergi, tapi kami di sini tinggal di rumah kecil, nggak ada apa-apanya, air nggak ada, tumbuhan nggak ada, yang menemani menghibur juga nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim bahwa layal tapi itu ilaiha, jalan terus nggak noleh-noleh. Sedih ya. Faqalat lahu Allahu amuruka biha. Kemudian dia nanya lagi, bang, memangnya Allah yang menyuruh kamu berbuat sedemikian ini? Faqala laha na'am. Ibrahim jawab, iya Hajar, yang nyuruh saya pergi lagi Allah. Oh gitu. Faqalat, maka Hajar menjawab, idzan la yudayyi'una. Kalau memang Allah yang nyuruh, pasti Allah tidak menyia-nyiakan kita di sini. Ya, tumantalo ka Ibrahim bahwa yaku. Kemudian Nabi Ibrahim pun berangkat setelah ngomong begitu sambil berdoa. Rabbana ini di Al-Quran ya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Wahai Tuhan kami, aku tempatkan keturunanku di suatu lembah yang tidak ada tanamannya di samping Ka'bah Baitullah Al-Muharram. Jadi ngadu ke Allah, ya Allah, saya pergi atas perintahmu dan aku tinggalkan istri dan anakku di rumah gubuk, ya di satu lembah yang tidak ada tanamannya samping Ka'bah. Ya, Rabbana liyuqimus shalah. Setelah ngadu begitu, wahai Tuhan kami, kenapa saya taruh di sana? Agar anak cucu saya mendirikan sholat. Ya, jadi ditaruh dekat Ka'bah itu maksudnya liyuqimus shalah, biar anak cucu saya ahli sholat. Waja'al af'idatam minan nasi tahwi ilaihim, maka jadikanlah hati semua umat manusia di jagat raya ini tahwi ilaihim, semuanya empati dan simpati kepada mereka. Itu dari sini ini doa Nabi Ibrahim, nyatanya betul ya sampai sekarang. Ya Allah, istri saya, anak saya taruh di rumah gubuk di padang pasir samping Ka'bah, nggak ada apa-apanya, supaya nanti rajin sholat. Nah ini bahasa apa ini? Bangun rumah itu memang kalau dekat tempat ibadah bagus, itu maksudnya ya aja. Ya kalau rumahnya dekat masjid nggak sholat juga mau kelewatan gitu doang kan ya. Lain Nabi Ibrahim kan bangun rumahnya samping Ka'bah biar anak cucunya sholat. Ya kalau udah nempel masa nggak sholat itu aja. Ya gitu. Ya. Selanjutnya Nabi Ibrahim doa, walaupun di padang pasir nggak ada tanamannya Allah, ya jadikanlah hati semua umat manusia nanti pada mencintai dan menyayangi anak cucu saya yang ada di sekitar Ka'bah. Ya sampai sekarang ya Pak Haji ya, akhirnya walaupun nggak ada tanamannya kan gitu. Warzuqhum minas samarat. Ya doa berikutnya Ibrahim bilang, ya berikanlah kepada anak cucu saya yang rumahnya samping Ka'bah itu, mereka itu karuniailah segala macam buah. Ya, man amana minhum, yang beriman dari mereka. Itu jadi sampai sekarang bahwa sekitar Ka'bah itu anak cucu Ibrahim ya itu menjadi
manusia yang diberkahi oleh Allah, dicintai oleh seluruh umat manusia, ya sampai buah-buahan pun, ya kalau kita cerita buah-buahan kan di Saudi Arabia padang pasir, tetapi buahnya lebih banyak dari kita di Indonesia. Ya kan ya. Kenapa doa Nabi Ibrahim begitu? Buah India ada di Mekah, buah Indonesia ada di Mekah, buah negara manapun ada di Mekah. Itu doa Nabi Ibrahim, warzuqhum minat tamarat. Nggak punya tanamannya sih, nggak punya gitu, tapi buah apapun ada. Iya, karena Nabi Ibrahim doanya kayak begitu. Makanya doa orang soleh untuk masa depan umat itu biasanya jangka panjang. Ya kan ya. Kecuali kalau diingkari nikmat itu baru dirubah sama Allah. Makanya ada satu daerah nggak pernah kurang air. Dulunya katanya berkah didoakan seorang wali. Itu juga tidak salah, memang nyatanya kayak begitu. Gitu. Ya, ada daerah itu nggak pernah mau kering, mau kemarau panjang sekalipun air itu nggak pernah kurang. Ya, jadi air itu gali sumur itu begitu digali pakai pacul aja, airnya udah sampai ke atas. Mau kemarau nggak kemarau begitu aja. Karena dulunya ada seorang wali doa untuk lingkungan itu biar airnya selalu berlimpah. Nah itu sampai sekarang. Mau yang lain kekeringan, dia nggak pernah ada kata kekeringan, cuman ngerinya kadang-kadang orang tradisional kan bikin sumurnya asal, jadi main gali aja tapi nggak dipager, maksudnya Pak Haji. Ya karena saking banyaknya air, dia gali setengah meter udah penuh airnya. Lah kalau anak kecil lari, ya anak kecil lari kejebur, ya itu kadang-kadang terlalu, ya namanya orang tradisional nggak dipager nggak apa, lah kejebur sumur. Lah itu kadang-kadang ya lengah. Ini memang kayak begitu sejarah umat manusia yang soleh selalu berdoa untuk anak cucu dan kesejahteraannya. Walaupun di padang pasir nggak ada apa-apa, tetap nikmat Allah limpahkan kepada mereka. Cuman yang menarik doa Nabi Ibrahim, minta supaya rajin sholat, baru minta untuk rezeki mereka. Artinya apa? Kalau sholatnya bagus, rizkinya bagus. Itu urutannya kan begitu. Nabi Ibrahim nggak minta supaya di padang pasir harta berlimpah baru disuruh sholat. Enggak, disuruh sholat dulu, baru doa dicintai orang, baru doa dikasih rizki yang berlimpah. Jadi urutannya gitu tuh kan. Kalau sholatnya bagus, orang seneng. Kalau orang seneng rizkinya limpah, urutannya begitu doa Nabi Ibrahim gitu. Ya kayaknya jarang kan orang yang rajin sholat orang nggak seneng, bagi ya. Ya itu makanya wajah afidata minan nas tahbi ilai. Ya siapa yang nggak mencintai keluarga Nabi Ibrahim, sampai Nabi Muhammad kan keluarga Nabi Ibrahim juga kan ya. Nah itu semuanya sayang kepada mereka dan rezekinya selalu berlimpah. Cuman keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat, gitu kan? Ya karena keluarga Nabi keluarga suci dan zakat itu nggak boleh untuk orang suci. Ya karena zakat itu bahasanya kotoran membersihkan. Ya itu. Jadi orang dikasih zakat sama juga dikasih kotoran. Dikasih keringatnya gitu itu. Makanya kalau orang buang zakat jangan sombong, buang kotoran di sombong. Ya, iya kan, buang keringat kok sombong, ya enggak. Wong zakat itu membersihkan, kotorannya dibuang, tinggal yang bersih. Lah yang diberikan kotoran itu jangan dibanggakan, makanya zakatnya harus ikhlas. Itu kan ya gitu itu. Ya makanya keluarga Nabi nggak boleh menerima zakat. Karena keluarga yang suci, yang disebut oleh Al-Quran liyutahhirakum tathira. Keluarga Nabi itu keluarga yang disucikan oleh Allah, nggak boleh menerima zakat. Itu makanya keluarga Nabi bisa dibilang nggak ada yang miskin ya Pak Haji.
Ya karena nggak boleh nerima zakat ya keluarga Nabi dijamin semuanya sejahtera. Itu kan. Cuman kalau hitung-hitung di Mekah itu kan ya yang masih keluarga Nabi kan keluarga Syekh Alawi Al-Maliki. Ya kan sekarang saya Muhammad Al-Maliki. Itu ya orang luar biasa, pinter-pinter kan ya, hebat-hebat. Ya cuman kalau Imam Masjidil Haram kan dikasih honornya gede Pak. Iya, kalau untuk ukuran kita 100 juta sebulan. Itu Imam Masjidil Haram. Tapi kan mereka nggak minta, memang Saudi begitu. Ya, aturannya kayak begitu. Nah, di sini itu doa Nabi Ibrahim, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah. Jadi yang penting begitu itu doa supaya mau sholat karena rumahnya dekat dengan tempat ibadah. Itu summa inna Hajar aqamat hunaka salatata ayyam. Begitu Hajar tinggal di situ kurang lebih 3 hari, wa faragha makana ma'ah minal makhraj. Begitu 3 hari air bekalnya habis, makan ya tepung buat bekalnya juga habis. Ya, cuman 3 hari doang bekalnya ya. Fa'atosat maka kehausanlah Siti Hajar, wabnuha dan juga putranya Ismail, karena 3 hari habis bekal. Faja'alat Hajar tas'adu ila sofa, maka Hajar pun berangkat naik ke sofa. Ya, watanzuru hal taromaan, sambil dia perhatikan di atas sofa itu apakah ada air, nyari air sampai naik ke sofa. Ya, au ahadun, ya mahan au ahadan, apakah dia bisa lihat air di sana, au ahadan, atau lihat seseorang yang bisa ngasih air. Tsumma tadhhabu ilal marwah, ternyata di sana nggak ada seorang pun, nggak ada air. Kemudian dia berangkat lagi ilal marwah, ke marwah. Di ke sofa nggak ada, berangkat lagi ke marwah. Watanziru hal taromaan, dia pun sambil lihat-lihat ada air enggak di marwah. Ya, itu fasaat, ya fasaat baina sofa wal, maka dia pun lari sana sini antar sofa marwah karena namanya juga perempuan. Sab'a marratan, bolak-balik sampai 7 kali. Wa iya kal walhana tatadarra'u ilallahi fi talab. Ini jadi sampai-sampai dia seperti orang yang sangat kelelahan, minta ke Allah, minta air, bolak-balik lapar, haus, minta ya Allah saya haus, bolak-balik. Dan di sini sebagai lambang perjalanan Siti Hajar nyari air, nyari makan, mutar-mutar sofa marwah, itu sebagai bukti bahwa manusia hidup harus berusaha keras mendapatkan rezeki itu sampai secepat dan selelah itu diperjuangkan. Jadi lambang sa'i sofa marwah itu maknanya orang hidup harus berusaha keras kalau pengen dapat rezeki. Itu kan, ini mau rezeki air. Rezeki yang penting kan air sama makan kan ya. Kalau rezeki buat yang lain makan setelah itu, yang pokok itu. Fali ajli dzalika sara sa'yu wajiban baina safa wal marwah ala sa'il hujjaz. Karena itulah maka sa'i adalah wajib antara safa dan marwah bagi seluruh pelaksana haji. Ya, itu sejarah kaitan dengan syariat haji untuk keluarga Nabi Ibrahim yang mengawali, yaitu sa'i oleh Siti Hajar Safa Marwah. Ini ternyata mencari ridho Allah begitu berat sehingga diabadikan menjadi syariat sampai kiamat yang sudah beribu-ribu tahun.
sampai kiamat, apalagi entah berapa ribu tahun lagi, karena kita nggak bisa memprediksi kapan kiamat. Yang jelas perintah haji masih jalan terus, walaupun ya makin berubah, makin mudah, gitu kan Pak Haji ya. Tapi sebenarnya haji itu makin mudah tapi makin mahal. Ya makin mudah makin mahal karena kemudahan teknologi harus dibayar. Ya kan Pak Haji ya. Kalau dulu orang ada musibah Mina, sekarang katanya bangunannya udah lebih praktis lagi, nggak akan kayak Mina lagi katanya. Ya udah berubah lagi bangunannya, bener apa nggak tahu yang sekarang. Ya artinya pada berubah terus untuk memudahkan, itu juga nggak salah. Cuman kan beda ketika orang haji tahun 40-an, kita pasti beda. Tahun 50-an juga beda ya. Karena zaman itu Saudinya belum negara kaya, masih negara biasa. Zam-zamnya belum dibangun, masih dicidukin biasa. Tahun 50-an, ya kan? Hajinya nggak pakai pesawat, masih pakai kapal laut. Ya. Jadi kalau Pak Agus masih mandi Zam-zam, tinggal mandi aja diciduk, nggak pakai keran lagi zaman tahun 50-an. Iya kan? Ya sekarang udah berubah itu. Tanya Pak Satino udah nggak ada yang pakai ciduk lagi ya. Udah keran semua ya. Udah semuanya pakai teknologi lah. Ya kalau dulu enggak ya. Ya itu ya, kata para ulama kita yang di sana tanpa bulan kan begitu ya Pak Haji ya. Apalagi zaman Nawawi ya masih sangat tradisional sekali. Ya, dapat banyak tahun 60-an sampai sekarang baru jadi negara super kaya petrodolar. Itu kan, itu ya sejarah. Tapi makin kaya makin mudah, cuman makin mudah makin mahal kan ya. Dulu haji 3 juta Pak Haji ya. Zaman kapal dulu kan 3 juta, naik lagi 6 juta, naik lagi terus. Sekarang berapa? Ya kalau putusan DPR yang kemarin 90. Yang diputuskan terbaru oleh DPR itu 90. Artinya yang daftar tahun ini dapatnya 90. Kalau yang sebelum tahun ini masih di bawahnya itu ya. Gitu itu. Yang tahun ini daftar udah kena undang-undang yang 90 juta itu. Ketika diprotes kata presiden kan haji itu yang kaya, dia jadi bingung di situ. Ya, artinya pemerintah nggak mau nambahin. Ya, ya memang aslinya pergi haji itu sekarang juga 60 juta. Aslinya pergi haji itu 60 juta. Makanya teman-teman yang kerja di Qatar, di Abu Dhabi, walaupun tetangga tetap 60 juta. Memang aslinya 60 juta gitu. Cuman karena kita kan ada tabungan haji. Iya, tabungan haji itu disubsidi oleh pemerintah yang 60 juta itu. Jadi kita bayar berapa? 46 sampai 60-nya oleh pemerintah. Ya karena lama nunggunya. Ya nunggu lama kan otomatis uangnya berubah. Kalau bank muamalah berarti ada mudharabah, ada bagi hasil. Kan berarti banyak, kalau nunggu 20 tahun bagi hasilnya gede kan? Ya artinya sampai-sampai juga gitu. Ya, cuman ya kalau disuruh bayar semua berarti mudharabahnya diambil siapa? Ya kan? Ya kalau disuruh bayar sempurna berarti pemerintah dolim karena mudharabah hasilnya diambil berarti kan? Iya kan, keuntungannya diambil. Ya kata Pak Haji buat jalan tol mudharabahnya alam lah itu mah. Iya, biar orang Jakarta kalau ke Bandung cuma 30 menit. Dan orang Jakarta kalau orang Serang ya tetap aja masih lama. Iya iya. Ya itu ya intinya ya namanya haji itu kewajibannya harus dipenuhi, syaratnya harus dipenuhi. Cuman makin banyak alat ya makin mahal. Ya kan, yang pengen murah ya sudah pergi haji pakai sepeda. Ya, murah ya. Atau naik motor karena ada SIM internasional. Kan ada SIM internasional lagi ya.
Sekarang ada SIM internasional, mau lewat negara mana saja SIM kita berlaku. Iya, namanya SIM internasional. Ya cuman lumayan nih berapa bulan bagus ya. Ya, itu kalau kita perhatikan kayak begitulah. Ini sejarah ya, Siti Hajar pernah punya masalah dengan Siti Sarah yang kemudian turut pecah keluarganya, yang semuanya membawa berkah. Jadi perpecahan orang keluarga orang soleh biasanya menimbulkan keberkahan, bukan kehancuran. Gitu kan Pak Haji ya? Ya iya, salahnya orang soleh menimbulkan keberkahan. Contohnya Nabi Ibrahim, gitu kan? Ya kalau Nabi Ibrahim tadi Siti Sarah nggak protes, nyaman satu rumah dengan Hajar, kemudian Ibrahim nggak suruh pergi sama Allah dengan Siti Hajar, pindah ke Makkah, ya nggak ada Mekah jangan-jangan. Ya, gitu. Ya artinya nggak ada berkah gitu loh. Itu sama juga Nabi Adam. Kalau Nabi Adam nggak makan buah kuldi, ya, ya kan, berarti dunia ini kosong. Bagusnya juga nggak ada. Itu bukan ya, itulah ya bahasa zahirnya kayak salah tapi nggak salah, kelihatannya salah tapi nggak salah, karena itu skenario nya Allah yang ngatur begini supaya berubah begini ya kan. Lah supaya Nabi Ibrahim berubah diprotes sama Siti Sarah, nggak nyaman punya istri dua dalam satu rumah. Dan itu sejarah berlanjut sampai sekarang. Kalau punya istri dua jangan satu rumah, gitu loh. Maksudnya gitu Pak Agus. Kalau Pak Agus mau nikah lagi misalnya, rumahnya harus dua. Misalnya ya. Ya intinya kalau satu rumah pasti nggak nyaman kayak Siti Sarah dengan Siti Hajar itu. Tapi justru itulah. Tapi ada seorang yang punya istri 4, ya rumahnya satu-satu tapi sama sederet, itu maksudnya sama itu bukan satu rumah, rumahnya 4 misa 4 itu 4 itu beret begitu ada istrinya 4, rumahnya beret 1 2 itu terus 4 ya, cuman masing-masing rumah ada mobil sedan mewahnya. Ya gitu. Itu ada, tapi sebelah sana bererat itu yatim semua. Itu kalau kita lihat memang selalu saja namanya rumah tangga, walaupun seorang nabi pasti ada masalah, apalagi orang biasa gitu. Tetapi itu juga harus sikapi dengan bijak, asal itu perintah Allah pasti baik-baik saja. Tapi kalau nafsu biasanya hancur lagi. Kalau itu perintah Allah pasti gak ada masalah. Tapi kalau dipisah karena nafsu, lah itu kadang-kadang timbul masalah. Ya inilah yang dapat dibacakan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.